Selamat datang di Pawon Cerito, cerita yang disajikan hangat dari dapur dengan racikan terbaik. Selamat menikmati. Langit sembalun padi itu tampak bersih, seolah mengundang siapa saja untuk menantang ketinggian Rinjani. Angin bertiup lembut di antara rerumputan savana yang bergoyang pelan. Raka berdiri sendirian di depan pos registrasi, memandangi puncak yang tampak samar di kejauhan. Ia mengisi formulir sambil sesekali menengok ke jalur pendakian. Tampak sepi hari itu. Petugas pos, seorang pria tua dengan wajah lelah dan mata cekung, mengamati Raka cukup lama sebelum akhirnya bicara. "Sendiri, Dek?" Raka mengangguk. "Iya, Pak. Udah biasa sendiri." Ia berusaha tersenyum, walau hatinya masih berat karena masalah pribadi yang belum lama ini menimpanya. Gunung selalu jadi tempat pelarian, tempat di mana ia bisa berpikir jernih. Namun, pria itu tidak membalas senyumnya. Ia malah berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, "Kalau mendaki sendiri, jangan keluar jalur ya. Jangan tergoda ambil jalan pintas. Di gunung, kadang jalannya bukan cuma satu, tapi nggak semuanya milik kita." Raka terdiam. Ia sempat ingin menanggapi dengan bercanda, tapi melihat seriusnya tatapan si petugas, ia hanya mengangguk pelan. Ada hawa aneh yang menggantung di udara, entah karena ucapannya atau cara ia menatap, seperti menyembunyikan sesuatu yang tak ingin diucapkan. Pukul 10 pagi, Raka mulai menapaki jalur sembalun. Langkah demi langkah ia lalui dengan semangat. Meski hanya berbekal peralatan standar dan tenda kecil, ia berniat mencapai Pelawangan sebelum sore, lalu summit attack keesokan subuh. Namun, sejak awal pendakian, perasaan tak nyaman mulai menghantuinya. Bukan rasa takut, tapi lebih seperti diawasi. Raka terbangun pukul 1.45 dini hari di Pelawangan. Udara dingin menggigit kulit, tapi langit tampak cerah, penuh bintang. Ia segera membereskan perlengkapan ringan dan mulai perjalanan menuju puncak Rinjani. Headlamp dinyalakan, tubuh dilindungi jaket tebal, dan langkahnya perlahan menapaki jalur berbatu. Namun, baru sekitar 1 jam berjalan, segalanya berubah. Kabut turun dengan cepat, tebal seperti kabut pabrik. Lampu headlamp tak lagi menembus lebih dari 2 meter. Suara angin menghilang digantikan kesunyian pekat yang mencekam. Raka mencoba tetap tenang. Ia melirik GPS di ponselnya. Namun, sinyal hilang dan peta offline tampak tak akurat. Garis jalur bergeser sendiri, atau mungkin matanya yang mulai bermain-main. Tiba-tiba, ia melihat jalur kecil bercabang ke kiri, terlihat seperti setapak tipis yang baru terbentuk, menurun sedikit ke lereng hutan. Jalur itu tak ada di peta, tapi anehnya, ada jejak langkah di sana, samar, seperti seseorang baru saja lewat. Raka ragu, tapi suara dalam dirinya seolah membujuk. Mungkin ini jalur pintas, bisa tembus lebih cepat. Ia menengok ke belakang. Kabut menelan semua yang telah dilewatinya. Tak ada suara, tak ada cahaya pendaki lain. Ia merasa benar-benar sendiri. Dengan ragu, ia melangkahkan kaki ke jalur kecil itu. Setiap langkah seperti menenggelamkannya lebih dalam ke dalam dunia yang berbeda. Pohon-pohon makin rapat, udara jadi lebih hangat, dan suara-suara aneh mulai muncul, seperti desir nafas, tapi dari arah yang tak bisa ditentukan. 15 menit kemudian, ia sadar telah kehilangan arah. Tak ada jalur kembali, tak ada jejak, hanya hutan yang makin lebat dan bisikan samar di telinganya. "Sudah dekat, teruslah datang."
Langkah Raka terhenti. Di hadapannya terbentang sebuah ruang terbuka kecil di tengah hutan lebat, seperti halaman yang tidak sengaja dibuka oleh alam. Di tengahnya berdiri pohon besar berusia ratusan tahun. Batangnya lebar, akar-akarnya mencuat dari tanah seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu. Dedaunannya lebat, menutupi cahaya matahari meski hari masih pagi. Tapi yang membuat Raka terpaku bukan pohonnya. Di bawah pohon itu duduk seorang wanita. Punggungnya tegak, rambut hitam panjang menjuntai hingga ke tanah. Ia mengenakan kebaya hijau tua dan kain songket motif lombok. Kulitnya pucat, sangat pucat, seperti belum pernah disentuh matahari. Saat Raka mencoba melangkah mundur, wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya cantik, terlalu sempurna. Tapi matanya hitam tanpa putih sama sekali. Ia tersenyum, tipis, dan berbicara dengan suara halus yang bergema di dalam kepala Raka, bukan di telinganya. Kamu sudah datang, akhirnya. Seluruh tubuh Raka menggigil. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti ditahan oleh akar-akar pohon yang menjalar di kakinya. Pandangannya mulai berputar, kepala terasa ringan. Dunia seolah bergoyang pelan, seperti ditarik ke dalam mimpi. Wanita itu berdiri, langkahnya tenang. Ia melayang, tak menyentuh tanah. Rambutnya bergerak meski tak ada angin. Dan saat ia hampir menyentuh bahu Raka, semuanya gelap. Raka terbangun dengan tubuh penuh luka gores dan pakaian kotor. Ia berada di dekat sumber mata air jernih. Airnya begitu bersih hingga mematulkan bayangan langit. Tapi ini bukan tempat biasa. Suara burung tidak terdengar. Udara terlalu tenang. Langit biru, tapi matahari tak pernah bergerak. Jam tangannya menunjukkan pukul 9.17. Ia melihat lagi 1 jam kemudian, tetap 9.17. Ia berjalan mencoba keluar dari tempat itu. Tapi hutan selalu membawa langkahnya kembali ke mata air. Bahkan saat ia berjalan lurus selama 1 jam, ia kembali ke titik yang sama. Saat malam seharusnya tiba, langit hanya menjadi jingga kemerahan tanpa berubah lebih gelap. Kabut merah tipis menyelimuti pohon-pohon. Tak lama kemudian, suara-suara mulai muncul dari balik kabut. Langkah kaki berat, bisikan-bisikan dalam bahasa yang tak dimengerti, dan kadang suara tangisan lirih. Pada malam ketiga, jika bisa disebut malam, Raka melihat bayangan berdiri di tepi kabut. Sosok manusia tanpa wajah, mengenakan jaket pendaki dan membawa carry robek. Mereka hanya berdiri diam, tak bergerak, lalu menghilang. Pada malam keempat, wanita itu kembali. Kali ini ia duduk di akar pohon di dekat sumber air. Ia tak bicara, hanya menatap Raka sambil tersenyum. Seolah tahu ia tak bisa kemana-mana. Raka menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa akan mati di tempat yang bahkan bukan milik dunia. Tolong siapapun, tapi suara itu tak pernah sampai ke siapa-siapa. Hari-hari di dunia yang tidak bergerak mulai mengikis kewarasan Raka. Ia tak tahu lagi sudah berapa lama terjebak. Tubuhnya makin lemah, matanya cekung, bibirnya pecah-pecah. Air dari sumber itu tetap jernih, tapi tak pernah membuatnya benar-benar segar. Makanan? Tak ada. Tapi ia belum mati. Dan itu yang membuat semuanya makin tak masuk akal. Pada apa yang ia kira malam kelima, kabut tebal kembali datang. Tapi kali ini berbeda. Kabut itu membawa suara.
jeritan. Bukan jeritan kesakitan, tapi jeritan ketakutan. Seperti seseorang yang melihat kematian datang perlahan. Roka bersembunyi di balik pohon besar. Tubuhnya menggigil hebat. Dari balik kabut, sosok-sosok mulai bermunculan. Wajah-wajah pucat, rusak, dengan mata kosong. Beberapa masih mengenakan perlengkapan mendaki. Carrier, trekking pole, jaket lusuh. Tapi tubuh mereka ada yang tak sempurna. Tangan patah, kaki terpelintir, wajah remuk. Mereka seperti hantu dari tragedi yang tak pernah diberitakan. Salah satu dari mereka berjalan mendekat. Seorang pria muda dengan kaos bertuliskan 2017 Rinjani Expedition. Separuh wajahnya hancur, tapi matanya menyiratkan kesedihan mendalam. Kami, semua yang pernah keluar jalur, tatanya lirih. Kami tidak bisa pulang. Dia tidak mengizinkan. Dia, siapa? Tanya Roka dengan suara serak. Penunggu jalur itu. Dia tak suka yang sombong, yang tak sopan, yang tak pamit. Jalurnya bukan milik manusia. Tiba-tiba, semua sosok itu menoleh bersamaan ke arah hutan. Wanita itu muncul lagi. Wanita di bawah pohon. Kali ini wajahnya tidak tersenyum. Matanya memancarkan kemarahan. Sosok-sosok itu segera menjauh, lenyap dalam kabut. Roka jatuh terduduk. Air matanya mengalir tanpa suara. Kini ia sadar. Ia telah melangkah ke dunia yang bukan miliknya. Dan ia harus mencari cara keluar sebelum menjadi bagian dari mereka. Raka tak ingat bagaimana ia keluar. Tiba-tiba saja ia terbangun di antara semak di dekat jalur utama pendakian. Tubuhnya tergeletak lemas dengan wajah tertutup lumpur. 2 orang dari tim SAR sedang menariknya perlahan ke tempat aman. Dia sadar, hidup, dia hidup. Ketika membuka mata, sinar matahari menyilaukan. Suara burung kembali terdengar. Udara segar, dunia normal. Tapi Raka hanya bisa menatap kosong. Di pos evakuasi, para relawan berkata bahwa ia hilang selama 2 minggu. Pencarian besar-besaran dilakukan. Jejak terakhirnya hilang di dekat area yang disebut sebagai tanjakan sunyi, tempat di mana kabut sering turun cepat. Namun Raka bersikeras, ia hanya menghilang 5 hari. Dokter menyimpulkan, ia mengalami disorientasi dan dilusi karena dehidrasi. Tapi tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana tubuh ini tetap utuh dan tidak kelaparan setelah 2 minggu hilang, tanpa jejak makanan atau perlindungan memadai. Saat diperiksa, ponsel Raka ditemukan dalam kondisi rusak. Tapi satu hal membuat semua orang merinding. Di galeri, tersisa satu foto yang tidak pernah ia ambil. Foto itu menampilkan seorang wanita berpakaian adat berdiri di bawah pohon besar. Rambut panjang, wajah pucat, mata hitam, persis seperti yang Raka ceritakan. Ia menghadap kamera dan tersenyum. Raka menangis saat melihat foto itu. Tak ada yang percaya cerita lengkapnya, tapi petugas pos registrasi hanya berkata pelan. Kadang, gunung hanya memanggil orang-orang tertentu. Tapi, tak semuanya diizinkan pulang. 2 bulan telah berlalu sejak Raka kembali. Fisiknya perlahan pulih, namun pikirannya tidak pernah sama. Setiap malam, ia terbangun karena mimpi yang sama. Berdiri di hutan kabut, di bawah pohon besar, sementara wanita berpakaian adat itu berdiri di kejauhan, menatapnya, tak berkedip. Kadang wanita itu memanggil namanya, kadang hanya diam sambil tersenyum. Tapi yang paling membuat Raka tak bisa tidur adalah kenyataan bahwa setiap mimpi dimulai di tempat yang sama dan selalu terasa nyata.
terlalu nyata. Ia mulai mencoret tanggal-tanggal saat mimpi itu datang. Setiap malam Jumat Kliwon, jam 02 saat 17 pagi. Tepat waktu saat ia dulu masuk ke jalur aneh itu. Orang-orang di sekitarnya bilang ia terkena trauma atau gangguan jiwa. Tapi Raka tahu, ada bagian dari dirinya yang belum kembali dari gunung itu. Kadang, saat ia menatap cermin, bayangannya tertinggal sepersekian detik lebih lambat. Kadang, saat malam hening, ia mendengar langkah kaki pelan di luar rumah. Padahal, tak ada siapapun. Suatu hari, Raka pergi kembali ke Lombok. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya meninggalkan catatan kecil di meja kos. Aku harus memastikan apakah aku benar-benar pulang waktu itu. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.